Oke guys ya, balik lagi sama gue Aryo. Di sini seperti yang tadi gue udah bilang di TikTok dan Instagram gue, kalau misalkan sekarang ini, kalau di TikTok sama Instagram gue akan membahas opini gue yang rekapan kecil lah gitu ya. Kalau misalkan di YouTube gue akan bahas secara lengkapnya. Nah, untuk line up, Liverpool menurunkan line up seperti ini. Dari segi line up babak pertama, gue sebenarnya sudah menduga kalau misalkan banyak pemain akademi, banyak pemain muda yang akan dicoba di preseason kali ini. Sama seperti preseason sebelumnya, mau itu dari zaman Klopp, mau itu dari zaman Arne. Memang kalau di ajang preseason, semua pemain muda akan diolah, akan dicoba. Yang kalau misalkan dia bagus, akan menjadi prospek di tim utama gitu ya. Andoni Iraola ini memiliki sistem yang jauh lebih intens, jauh lebih capek lah istilahnya gitu ya daripada Arne. Kenapa bisa gue bilang seperti itu? Karena gue dari kemarin nonton inside training di YouTube Liverpool. Dari cara Andoni melatih, dari cara Andoni pengen anak asuhnya tuh mengikuti iramanya dia, selalu di-push guys. Mau itu dari kecepatan para pemain, mau itu dari visinya para pemain untuk chase the ball gitu ya. Maksudnya kayak lari menghampiri bola. Jadi kayak gegenpressingnya di sini balik lagi. Secara keseluruhan untuk di babak pertama, Sunderland karena memainkan banyak pemain seniornya lebih di atas. Cuman nggak yang bagus banget guys. Cuman lebih di atas kita sedikit aja. Kenapa? Karena setengah lapangan Liverpool itu tuh dikuasain sama Sunderland guys. Jadi Liverpool hanya bisa bermain di area belakang ke kiper lalu long ball. Dan saat long ball nggak ada yang bisa nerima bola dari mau itu dari Mamardashvili, mau itu dari back Ndiaye gitu ya. Dan di sini 5 sampai mungkin 15 sampai 20 menit gitu ya, dari menit 5 kita tuh selalu di press dan kita tuh agak susah untuk keluar dari press tersebut. Nah, yang gua kaget adalah di menit 8 Gomez itu cedera guys. Dia bisa cedera, gue juga nggak tahu. Tapi pas ada serangan dari Sunderland, gue juga agak kaget. Kagetnya kenapa? Karena si Gomez ini tidak terlalu lari. Kirain gue dia memang kaget bolanya itu langsung melewati dia. Ternyata dia mungkin ada hamstring atau segala macam yang biasa Gomez kena lah gitu ya. Mau itu hamstring, mau itu kakinya ankle gitu-gitulah. Itu udah biasa. Jadi kalau misalkan Gomez tidak bisa melanjutkan sampai awal musim, yang menurut gue kita harus membeli back gitu ya. Winger kanan dibutuhkan, iya. Tapi kalau misalkan Gomez aja kayak gitu, kita juga butuh back guys. Kita nyerang itu sekali guys. Sepanjang babak pertama tuh kita nyerang hanya sekali yang berbuah gol. McConnell gitu ya, melihat posisi Rio yang dia biasanya Rio kan keluar gitu kan. Posisinya dia keluar, tapi dia sesekali ada masuk ke dalam, ngambil bola dari McConnell lalu ngoper ke Elliot. Nah, Elliot kalau udah megang bola memang seperti itu guys. Dia gesturnya melihat kanan kiri depan dan akhirnya dia ngoper ke Morrison kan. Setelah ngoper ke Morrison, dia cut inside ke dalam lalu shoot. Shootnya bagus, terukur ke pojok gawang dan berbuah hasil 1-0 untuk Liverpool gitu ya. Tapi setelah itu apa? Balik lagi ke awal gitu ya. Kita masih di press. Dan menurut gue Sunderland di sini bagus banget cara ngepressnya. Dia tahu kapan harus ngambil bola, dia tahu kapan harus duel udara segala macamnya. Di sini ada momen dimana McConnell sama Jones itu memang dari awal sudah ditargetkan untuk di press. Makanya kayak kalau misalkan kita dari belakang, kita tuh bingung untuk ngoper kemana, makanya langsung long ball. Pas McConnell di press, dia kan lagi bawa bola, lepas nih bolanya, bukan tackle tapi itu hanya apa ya, kayak body to body gitu aja sih guys, nggak yang kayak tackle keras, nggak yang apa. Terus McConnell jatuh, menurut dia itu pelanggaran, tapi ternyata tidak lah. Setelah itu mainnya Sunderland dribble yang kosong, lalu dia shoot dan shootnya bagus, golnya juga bagus. Gua akuin golnya Sunderland itu bagus guys. Jadi 1-1 lah sampai di babak pertama selesai. Lalu di babak kedua seperti apa? Ada transisi yang jauh sih guys di babak kedua. Menurut gue babak kedua ini lebih bagus dibanding babak pertama. Karena ada beberapa pemain yang masuk kayak Szoboszlai, Chiesa, Kerkez, Nyoni dan segala macamnya sebagai untuk gantian aja sebenarnya. Dan banyak pemain senior kita yang bisa ngebantu lah cara bermainnya jadi beda di babak kedua ini. Terutama Szoboszlai gitu ya. Dan untuk Sunderland sendiri mereka ganti semua pemain dan menggantikan seluruh pemainnya itu dengan akademinya mereka gitu ya. Which is kita kebalik nih, yang tadinya kita di bawah kita jadi di atas gitu ya. Tapi kita kebobolan dulu dan menurut gue
kurang kesiapan dari Ndukwe yang menggantikan Gomez gitu ya, yang tadi gue bilang dia cedera, untuk antisipasi bola tersebut. Telat antisipasi, terus Kerkez juga masih kejauhan, Ndiaye apalagi, akhirnya kena terupas, kosong, shoot, gol. Mamardashvili telat untuk nutup kolomnya dia, cuman akhirnya berubah gol, jadi mereka unggul 2-1. Nah, setelah ini yang gue suka guys, Liverpool balik ke metode awal. Kita tahu waktu masih panjang, kita tahu masih bisa nyetak gol. Gimana caranya kita harus menang duel rebut bola, menang duel udara gitu lah ya. Dan di sini kayak banyak Nyoni itu menang rebut bola, jadi kayak langsung terupas ke depan dan segala macamnya lah gitu ya. Dan untuk gol penyama kedudukan dari Liverpool, golnya Szoboszlai gitu ya, bola lepas dari Sunderland, dia kontrol sekali, langsung shoot dan gol. Golnya bagus banget dari Szoboszlai ya, sebuah queen. Lalu setelah itu apa lagi? Kan biasanya kalau Liverpool itu, terutama musim kemarin ya, kita udah nyetak gol, kita kan menurun. Nah ini enggak guys, gue ngeliat Liverpool tuh tetap pada metode yang sama. Walaupun ada pergantian pemain lah ya, karena memang harus menjaga kebugaran di match selanjutnya gitu ya. Setelah itu kayak ada kombinasi gitu ya dari pemain Liverpool dengan Chiesa gitu ya. Di sini Chiesa menurut gue dia punya target sendiri guys, karena dia merasa kecewa 2 musim ke belakang berarti ya. Iya, 2 musim ke belakang tuh dia tidak mendapat jam main yang dia inginkan, dan gimana caranya dia harus membalikan stamina-nya dia kalau misalkan dia tuh nggak main. Ya kita juga sama lagi, maksudnya kalau misalnya kita nggak banyak olahraga, kita nggak lari, kita nggak apa, stamina kita kan ya segitu-segitu aja gitu loh. Gimana kayak fisik kita mau kuat kalau misalnya kita nggak digas gitu ya, atau nggak di push lah gitu. Nah menurut gue target Chiesa tuh di musim ini dia mempunyai target yang gede. Kalau misalkan dia dimainkan, gue akan ngasih yang maksimal. Nah terbukti di match tadi pagi gitu ya, Chiesa ini membuka ruangnya bagus guys. Dia walaupun ada beberapa momen sebelumnya dia nggak dioper, nggak di long ball terupas gitu, cuman di sini dia membuka ruang, dia tahu kapan harus buka ruang, dia tahu kapan harus shoot, dan golnya juga menurut gue bagus. Dia pede. Menurut gue kalau misalnya jadi striker tuh pede aja guys di depan gawang, tahu gimana cara bola itu masuk ke gawang, dan di sini Chiesa melakukan itu. Ada 3-2. Ya mungkin ada penurunan tempo sedikit, cuman kalau misalkan dari segi counter attack tetap sama gitu ya. Di sini ada kombinasi dari Chiesa, Szoboszlai sama Kumas, dan menurut gue gini guys, Kumas itu kan biasanya kalau di zaman Klopp dulu dia kan main di sebelah kiri, which is itu sekarang posisinya Rio. Lalu juga kayak di pagi itu Scanlon itu tuh biasanya di zaman Klopp itu menjadi back kiri, cuman karena sudah ada Kerkez dia dimajuin ke depan. Perubahan ini yang sebenarnya kita perlu lihat dari kualitas para pemain muda ini gitu ya. Dan ternyata Kumas itu wah, tenaganya bagus banget guys. Tenaganya bagus, skillnya juga ada, kontrol bolanya bagus, cara dia ngoper juga bagus gitu ya. Kombinasi antara Chiesa, Szoboszlai sama Kumas ini membuahkan hasil gol yang keempat hingga akhir babak kedua selesai. Cuman di sini yang bisa gue ambil positifnya adalah kalau misalkan Liverpool sudah bisa mengontrol ritme, bisa tahu kapan harus counter attack, kapan harus rebut bola, duel udaranya menang, menurut gue kita akan mematikan. Menurut gue kita akan bisa kill the game lebih cepat. Jadi kayak biasanya kan kalau misalkan udah skornya 2 itu selesai, ini enggak. Jadi menurut gue akan lebih banyak gol lagi, akan lebih banyak opportunity lagi, akan banyak kesempatan lagi gitu ya. Kalau misalkan di musim depan atau musim mendatang atau match selanjutnya kita ya banyak bola yang menyerang ke gawang musuh gitu ya. Menurut gue dari video gue ini, dari YouTube gue ini, gue akan lebih banyak lagi untuk mengeluarkan opini gue lagi gitu ya di match-match selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk support gue, subscribe channel gue, like, komen, dan segala macamnya. Jangan lupa untuk follow TikTok dan Instagram gue juga ya guys. Oke guys, segini aja dari video gue. See you next video. Dah.